Hai adik-adik, selamat datang kembali di channel kami Maco Math Concept. Nah, di video kali ini kita akan lanjut membahas tentang integral. Di sini kita akan membahas tentang pemantapan materi integral tentang integral substitusi. Nah, bagi kamu yang belum menonton materi integral substitusi kemarin, kamu boleh lihat link di bawah ya, di deskripsi di bawah untuk mempelajari dasar-dasarnya gitu ya. Nah, di sini kami sudah persiapkan beberapa soal untuk kita bahas bersama ya. Jadi tonton terus video ini sampai habis supaya kamu bisa mengerti gitu ya. Langsung kita mulai yang nomor 1. Kita baca dulu ya. Hasil dari integral 0 sampai 1 x kuadrat dx ya per x pangkat 3 tambah 1 pangkat 3 adalah berapa gitu ya. Nah, ini merupakan integral tentu yang hasilnya pasti konstanta gitu ya. Nah, sekarang kita perhatikan, kalau bentuknya seperti ini, maka selalu seperti video sebelumnya kita arahkan ke bentuk perkalian dulu supaya gampang gitu ya. Jadi nanti di sini kita arahkan dulu ke dalam bentuk perkalian. Nah, bisa kita tulis berarti integral 0 sampai 1, gitu kan? Integral 0 sampai 1. Nanti ini kita buat x kuadrat. Nah, ini x pangkat 3 tambah 1 pangkat 3, ini bisa kita geser ke atas. Berarti nanti jadi kali x pangkat 3 tambah 1 secara eksponen nanti pangkatnya jadi pangkat minus 3 gitu ya, dx. Oke, sampai sini paham? Nah, supaya cepat, kita kemarin punya jalan cepat ya. Nah, nanti di sini bisa kita buat integral 0 sampai 1. Nah, jadi kita tulis saja dulu x pangkat 3 ditambah 1 di pangkat minus 3 dikali d atau diferensial dari, biasanya diferensial dari itu kita ambil yang di dalam ini ya. Kita ambil dalam jadi x pangkat 3 ditambah 1. Nah, coba kita perhatikan bagaimana bentuknya ya. Kalau seandainya d ini kan maksudnya diferensial, artinya diferensialkan yang dalam, turunkan yang dalam, kita buat turunannya jadi apa? Jadi 3x kuadrat, ya kan? 3x kuadrat tambah 0, ini kan jadi 0 gitu ya. Coba kita perhatikan, turunannya kan jadi 3x kuadrat, sementara di soal kita punya x kuadrat, berarti 3-nya harus kita hilangkan. Caranya gimana? Dengan mengalihkan 1/3. Oke gitu ya, dengan mengalihkan 1/3. Oke, cukup jelas sampai sini. Berarti untuk mengintegralkan fungsi yang di sebelah kanan ini hanya dengan mengintegralkan biasa. Jadi nanti di sini kita peroleh sama dengan 1/3, ini dari sini ya, dikali koefisiennya 1, berarti 1 per pangkatnya minus 3 ditambah 1 jadi minus 2 ya, per minus 2. Nah, fungsinya tetap x pangkat 3 tambah 1, pangkatnya jadi minus 2. Ingat, ketika integral tentu maka langsung kita batasi batas bawahnya 0 sampai 1. Sampai sini aman, berarti nanti tinggal mensubstitusikan batas atas kurang batas bawah. 1/3 kali minus setengah, ini hasilnya minus 1/6 ya. Oke, nah coba kita perhatikan. Nanti kita, ini minus 1/6 kita biarkan aja di luar. Jadi kita substitusikan coba batas atas. Kalau kita substitusi 1 pangkat 3, 1 tambah 1, 2 pangkat minus 2 ya. Berarti 2 pangkat minus 2. Oke, 2 pangkat minus 2 dikurang substitusi batas bawah. 0 pangkat 3, 0 tambah 1, 1 pangkat minus 2, berarti 1 pangkat minus 2. Oke, sampai sini aman. Berarti sama dengan minus 1/6 dikali 2 pangkat minus 2, itu otomatis 1/4 dikurang 1 pangkat minus 2, ini 1. Oke, sama dengan minus 1/6 dikali, oke, 1/4 kurang dikurang 1 berarti minus 3/4. Oke, tinggal menyederhanakan. Nah, di sini habis ya, 6 bagi 3 jadi 2. Oke, sini 2. Berarti nanti hasilnya sama dengan ya, minus kali minus jadi positif, berarti sama dengan 1/8. Selesai ya, nomor 1. Nah, berikut kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, sebenarnya ini hampir sama gitu ya. Untuk lebih awal supaya kelihatan bentuknya, coba kita ini pindahkan ke atas. Kalau seandainya kita pindahkan ke atas, itu menjadi sama dengan integral 1 sampai 4 ya. Ini kita buat jadi dx gitu ya, dx per akar x. Jadi nanti tetap di bawah, ini kita pindah ke atas, dikali 4 dikurang akar x pangkat minus 3 ya, sama dengan, coba kalau misalkan kalian lancar turunan,
harusnya kalian bisa melihat bahwa turunan akar X ya nanti bisa jadi 1/2 akar X gitu ya. 1/2 akar X, sehingga nanti di sini jumpa akar X. Nah, coba kalau misalkan sudah cocok turunan yang ini adalah ini nanti hasilnya, berarti bisa kita gunakan rumus yang seperti nomor 1. Jadi nanti di sini kita gunakan integral 1 sampai 4 ya. Nanti di sini 4 dikurang akar X pangkat minus 3 dikali diferensial dari, tetap diferensial ini 4 dikurang akar X. Oke. Nah, jadi nanti kan seperti yang kita bilang tadi, turunan dari 4 kurang akar X, turunan 4 0 ya. Turunan minus akar X berarti minus 1/2 akar X. Gitu kan? Minus 1/2 akar X. Nah, tinggal memodifikasi. Memodifikasi seperti apa? Yang kita butuhkan kan dx per akar X atau akar X di bawah ini ya. Jadi harus akar X lah yang tinggal di bawah. Supaya tinggal akar X, berarti nanti di sini harus kita kali minus 2 ya. Minus 2. Supaya nanti ini habis ya minus 2-nya. Nah, berarti tinggal mengintegralkan seperti biasa. Berarti sama dengan minus 2 kali gitu kan. Berarti ini kan koefisiennya 1. Berarti 1 per pangkatnya tambah 1 jadi minus 2 lagi ya. Berarti di sini 4 dikurang akar X, pangkatnya jadi minus 2 ya. Batasnya mulai dari 1 sampai 4. Ini 1 ya. 1 sampai 4. Nah, sudah hampir selesai. Tinggal mensubstitusi batas atas dengan batas bawah. Nah, ini habis kebetulan ya. Berarti tinggal kita substitusi batas atas. Berarti kita masukkan 4 ke sini. 4 dikurang akar 4. Akar 4 2 ya. 4 kurang 2. 2. Berarti 2 pangkat minus. Pangkat minus 2 ya. Pangkat minus 2 dikurang. Substitusi 1. 1 akar 1 1 ya. 4 kurang 1 3. 3 pangkat minus 2. Oke, selesai hampir. Ini jadi 1/4 gitu ya. 1/4 dikurang ini 1/9. Tinggal samakan penyebut. KPK dari 4 dan 9 36. 36 bagi 4 9 kali 1 9 dikurang 36 bagi 9 4 kali 1 4. Maka hasilnya adalah 5/36. Selesai. Nah, kita lanjut soal yang nomor 3 ya. Jika integral 1 sampai 2 fx dx sama dengan akar 2, maka integral 1 sampai 4 seper akar x f akar x dx. Kalau kita perhatikan bentuknya seperti ini kan agak berbeda dengan yang nomor 2 baik nomor 1 gitu ya. Nah, di sini langsung dikasih tahu fungsinya, ini hanya dikasih tahu fx, hati-hati. Jadi nanti kalau bentuk seperti ini tidak bisa kita gunakan rumus yang seperti ini. Jadi harus bagaimana? Maka harus dimisalkan gitu ya. Kenapa? Karena something wrong gitu ya. Maksudnya nanti ada batas ini, pasti ada yang berubah ya. Kita berubah, ada batasnya yang berubah. Nah, jadi kalau misalkan seperti itu, cara mengerjakannya berarti nanti kita arahkan pertanyaan ke yang diketahui di atas, gitu ya, ke yang diketahui di atas. Jadi nanti di sini haruslah kita misalkan, ya kan, harus kita misalkan apa yang dimisalkan. Nah, kita kan mengusahakan yang dalam ini kan f akar x. Berarti akar x ini harus menjadi x, gitu ya. Kita usahakan jadi x. Jadi gimana? Andaikan kita misalkan dulu u. Andaikan kita misalkan u itu adalah akar daripada x. Nah, lalu kalau seandainya kita turunkan berarti kan du gitu ya. Oke, sorry, ini du ya. Berarti du itu sama dengan turunan dari akar x itu sama dengan 1/2 akar x ya, dx. Oke, ini terdiferensial terhadap fungsi x. Yang kita butuhkan kan 1 per akar x. 1 per akar x ini 2-nya masih mengganggu. Maka nanti supaya 2-nya hilang dari peredaran, hilang dari arus kanan gitu maksudnya ya, maka nanti harus dikali 2. Sehingga kita peroleh 2du sama dengan, nanti 2-nya ini habis, jadi 1 per akar x dx. Nah, sampai sini sudah aman. Nah, di mana terjadi perubahan batasnya? Ingat pada pertemuan pada video sebelumnya ya. Ini ketika kita substitusi batas atas itu kan karena batasnya ini adalah x. Sementara ketika kita rubah jadi u, maka batas nanti integralnya harus jadi u. Kan nanti ini kan tetap x masih ya, x sama dengan 1, ini x sama dengan 4 gitu ya. Kita arahkan menjadi u. Berarti nanti di sini ketika nanti x-nya sama dengan 1 ya, ketika x-nya sama dengan 1, berarti u-nya berubah jadi berapa gitu ya kan? Berarti
X-nya ganti ke sini, akar 1, ya 1 dong, tetap 1 ya, berarti U-nya jadi 1. Tapi ketika X-nya nanti jadi 4, ini batas atasnya 4 ya, maka nanti di sini U-nya berubah jadi akar 4, berarti 2. Jadi integral yang kita punya sekarang adalah integral gitu ya, integral U-nya 1 sampai 2 batasnya. Berarti di sini 1 sampai 2 gitu ya. 1 per X dx itu berubah menjadi 2 du gitu ya. 2 du gitu ya. Atau 2-nya kita buat di sini ya. Supaya lebih rapi nanti 2 du. Nah, lalu nanti di sini f akar X, sementara akar X jadi U, berarti nanti sini f U. Oke, sudah mendekati. Nah, inilah yang mau kita cari berapa. Nah, supaya lebih mirip lagi, nah di sini kan udah jadi U semua ya. Ini sebenarnya X ini boleh-boleh aja kita sah-sah aja kita ganti jadi U. Berarti integral 1 sampai 2 FU DU sama dengan akar 2. Berarti nanti sini harus hilang 2-nya. Berarti kita bisa pindahkan ke depan dengan sifat integral 2 kali integral 1 sampai 2 FU DU. Oke, selesailah sudah. Berarti hasilnya adalah 2 dikali integral 1 sampai 2 FU DU itu sama dengan akar 2. Oke, itulah jawaban untuk soal nomor 3. Oke, kita lanjut soal nomor 4. Kita baca dulu ya. Jika integral A sampai B f aksen X fx dx sama dengan 10 dan fa sama dengan 2 tambah fb, maka nilai dari fb-nya berapa gitu ya. Nah, kalau misalkan jumpa bentuk seperti ini, sebenarnya langsung kelihatan ya bahwa nanti f aksen itu merupakan turun dari fx gitu kan. Jadi sebenarnya langsung gampang aja. Berarti kita arahkan dulu dia ke bentuk yang seperti nomor 1 baik nomor 2 tadi gitu ya. Berarti nanti ini sama dengan integral A sampai B gitu ya, A sampai B fx. Nah, di sini dia D ya kan, diferensial dari fx. Karena diferensial dari fx itu kan f aksen gitu ya. Nah, jadi sudah langsung ketahuan sama dengan 10. Oke, ini dia. Oke, berarti sini tanda panah aja ya gitu. Oke. Nah, sampai sini sudah aman. Berarti nanti langsung di sini karena turunan dari fx ini adalah f aksen, langsung ke sini ya. Berarti langsung jalankan proses integral biasa. Berarti nanti integral dari fx itu adalah 1/2 gitu ya. Dikali fx kuadrat gitu ya. Nah, inilah integralnya. Nah, langsung kita batasi dengan A sampai B. Inilah yang sama dengan 10. Oke, sampai sini aman. Maka langsung kita substitusikan batas atas dikurang batas bawah. Berarti setengah dikali F substitusi batas atas B ya, FB. Nanti di sini kuadrat. Oke, dikurang FA kuadrat. Oke, inilah dia hasil dari pengintegralannya. Nah, ini yang sama dengan 10. Supaya enak, maka nanti di sini kita kali dengan 2 dulu ya, supaya nanti setengahnya ini habis. Sekaligus ini bisa kita faktorkan, ya kan? Sekaligus ini bisa kita faktorkan. Ayo kita faktorkan sama-sama. Nanti ini setengahnya hilang, berarti kita peroleh yang pertama itu adalah FB dikurang FA, itu ya faktorisasinya, dikali FB ditambah FA. Oke, inilah dia hasil faktorisasi dari FB kuadrat kurang FA kuadrat. Lalu dia sama dengan, karena dikali 2 ruas kiri ruas kanan, ini sama dengan 20. Nah, muncul di sini FB kurang FA. Coba kita lirik ke sini ya kan, kita lirik ke sini. Berarti ini kan bisa kita rubah dalam bentuk FB kurang FA. Nanti kalau seandainya minus 2-nya kita pindahkan ke ruas kiri, berarti ini jadi minus 2 gitu ya. 2-nya pindah ruas kiri jadi minus 2 dan FA-nya pindah ke ruas kanan. Berarti kita peroleh FB dikurang FA. Ketemu ya. Berarti nanti FB kurang FA bisa kita gantikan ke sini minus 2. Oke. Berarti nanti di sini minus 2 dikali, berarti FB ditambah dengan FA, ini sama dengan 20. Bagi-bagi minus 2 ruas kiri ruas kanan, maka nanti ini habis tinggallah minus 10 ya, tinggal minus 10. Loh, FB tambah FA sama dengan minus 10, mirip lagi ke sini. Artinya bisa dua persamaan dua variabel bisa kita eliminasi. Coba kita dekatkan fungsinya.
Kalau misalkan didekatkan berarti di sini FB ambil dari sini dulu ya. FB dikurang FA itu tadi kan -2. Lalu ini kita pindahkan lagi ke atas, berarti kita peroleh FB ditambah FA itu sama dengan -10. Lihat yang ditanya soal, ini kan FB. Berarti supaya FB yang kita peroleh ini harus ditambah supaya FA-nya habis. Sehingga FB tambah FB 2 dikali FB itu sama dengan -2 tambah -10, -12 sama-sama dibagi 2, berarti FB-nya sama dengan -6. Oke, itulah untuk soal nomor 4. Kita lihat lagi soal nomor 5. Hasil dari integral 10 sampai 12 dx per akar 28x tambah 8x akar x sama dengan berapa gitu ya. Nah, coba kita perhatikan. Dari tadi kita integralkan soal substitusi, itu kan perkalian dua buah fungsi gitu ya, perkalian dua buah fungsi. Tapi yang ini perkalian siapa? Tidak ada. Berarti nanti kita paksa supaya dibentuknya lah perkalian dua buah fungsi dengan catatan salah satu fungsi harus merupakan kelipatan turunan dari fungsi yang lainnya. Nah, bagaimana caranya? Coba kita lihat. Berarti sama dengan integral 10 sampai 12 ya kan dx per. Nah, di sini dia permainannya. Berarti di sini kita buat akar dari, ayo, di sini apa yang bisa kita faktorkan? Antara 28 dan 8 berarti bisa kita faktorkan 4 gitu ya. Nanti di sini ada x, ini pun ada x. Berarti bisa kita buat 4x buka kurung gitu ya. Maka di sini nanti tinggal 7 ditambah ya 2 akar x. Coba kita cek dulu. Kalau kita kali ke dalam 28x, kalau kita kalikan ke sini berarti 8x akar x, aman ya. Nah, lalu ini kita pisah lagi. Berarti sama dengan integral 10 sampai 12. Nah, kita keluarkan kalau 4 diakarkan itu kan jadi, oh di atasnya dx dulu ya. Berarti dx per diakarkan 4 jadi 2 ya. Kalau x diakarkan ya tetap akar x. Oke, akar x dikali ya kan akar dari 7 ditambah 2 akar x. Oke, jadi seperti ini bentuknya. Nah, kalau misalkan seperti soal yang nomor 2 tadi, kalau kalian jeli, ini kalau seandainya kalian turunkan, ini kan ada hubungannya ke sini, ya. Kalau kalian jeli turunan, berarti nanti di sini bisa kita gunakan rumus yang seperti nomor 1 dan nomor 2. Artinya apa? Kita rapikan dulu bentuknya supaya dalam bentuk perkalian ke atas gitu ya. Nah, kita rapikan berarti sama dengan integral 10 sampai 12 ya kan. Di atas nanti kita buat dx per 2 akar x dikali. Nah, ini kita pindah ke atas. Ini akar kan pangkat setengah gitu ya. Berarti nanti di sini jadi 7 ditambah 2 akar x. Kalau ke atas berarti pangkat -setengah ya, -setengah. Oke. Nah, kalau bentuknya sudah seperti ini, berarti nanti tinggal kita rapikan ya kan, atau kita bawakan ke bentuk yang tadi. Integral dari 10 sampai 12 ya, bentuknya 7 ditambah 2 akar x pangkat -setengah ya. Berarti nanti di sini muncullah diferensial dari, oke, diferensial dari 7 ditambah 2 akar x. Nah, coba kita lihat kalau seandainya ini kita turunkan ya, berarti turunan 7 itu 0, turunan 2 akar x itu muncullah 2 per 2 akar x dx. Itulah hasil diferensialnya gitu ya. Sementara di soal kita hanya ada 1 per 2, 2-nya ini nggak ada gitu kan. Nah, supaya nanti 2-nya ini habis berarti haruslah kita kalikan dengan 1 per 2 gitu ya, kalikan dengan 1 per 2. Oke, sudah hampir habis ya, sudah hampir mantap turunannya, integralnya berarti sama dengan ya, tinggal mengintegralkan seperti biasa. Integral dari yang ini berarti kan koefisiennya 1 ya, tapi di sini masih ada setengah, berarti setengah dikali 1 per, nah ini -setengah tambah 1 itu jadi setengah ya kan, setengah. Nah, berarti yang ini kita tulis ulang, 7 ditambah 2 akar x pangkatnya pun jadi pangkat setengah gitu ya. Nah, inilah dia hasil integralnya dengan batas 10 sampai 12. Berarti batasnya 10 sampai 12. Oke, nah berarti sudah selesai pengintegralan.
tinggal mensubstitusikan batas atas dan batas bawah. Ini kalau misalkan kita kalikan ini habis ya. Berarti kita peroleh nanti di sini, atau mau kita rapikan dulu ya. Kita rapikan, pangkat setengah itu artinya akar 7 ditambah 2 akar X. Inilah yang kita batasi dengan 10 sampai 12. Maka tinggal menghasilkan ya, kita masukkan batas atas, akar dari 7 tambah 2 akar, batas atasnya 12, berarti nanti dikurang akar dari 7 ditambah 2 akar 10. Nah, sebenarnya kalau soalnya esai sampai sini sudah cukup. Tapi kalau seandainya pilihan berganda tidak ada jawaban seperti ini, maka ingat bentuk yang seperti ini. Akar dari A tambah B tambah 2 akar AB itu bisa kita buat jadi akar A tambah akar B. Kalau di sini negatif, di sini juga negatif dengan catatan A-nya harus besar dari B. Maka arahkan. Artinya apa? Carilah dua bilangan yang kalau dijumlahkan 7 dan dikalikan 12. Ayo kita bentuk. Berarti sama dengan akar dari 7 itu kan bisa kita buat 4 tambah 3 gitu ya. Berarti 4 tambah 3. Kenapa? Karena nanti 4 kali 3 itu 12. 4 dikali 3. Nah yang ini cari dua bilangan yang kalau dijumlahkan 7 dikalikan 10. Berarti 5 dan 2. 5 ditambah 2 tambah 2 kali akar 5 dikali 2. Sudah. Berarti bentuk yang ini bisa kita buat jadi akar 4 ditambah akar 3 berdasarkan bentuk yang di atas ya. Dikurang ini jadi akar 5 ya. Nah, minus nanti masuk berarti dikurang akar 2. Selesai, inilah bentuknya. Kalau mau sederhanakan, boleh nanti ini jadi 2 gitu ya. Oke, sekianlah adik-adik video kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kamu dan kamu paham. Namun jika kamu masih ada yang bingung, kamu boleh bertanya di kolom komentar di bawah. Nantikan terus video kami selanjutnya ya. Bye-bye.